Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ustadz yang kami taati, para sepuh, bini sepuh, para penasehat jam'iyah, para pendiri jam'iyah, wabil khusus Raisul Jam'iyah yang dimuliakan oleh Allah, segenap anggota jam'iyah yang dirahmati oleh Allah. Para hadirin, di pertemuan yang lalu telah dijelaskan ada ayat yang berbunyi wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali mereka semua akan dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Setelah kita semua mati, kemudian dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, kita digiring oleh Allah di padang mahsyar, dikumpulkan dalam satu titik. Tujuannya untuk apa? Lil hisabi, untuk dipertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Kemudian di ayat berikutnya, kenapa kok setelah dimatikan lalu dibangkitkan? Apakah bisa? Pasti menimbulkan pertanyaan yang demikian. Karena Allah yang menciptakan kita, sengatur otak kita, yaitu Allah. Sebelum kita di hati kita menimbulkan pertanyaan, apakah bisa manusia yang tulang belulangnya sudah hancur bisa dibangkitkan kembali oleh Allah? Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, dijelaskan, qalal musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid daraini rabbi yassir wa'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, jangan wa aya, jangan ge, wa ayatul lahum, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ahyainaha, ada dua ketukan ya. Di situ disebut mat layin. Ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Wa ayatul lahum alal ba'thi. Lafat ayatun itu adalah khobar muqaddam. Jadi ada kalimat yang disebut kalam khobar, kalam informasi, yang khobarnya di dalam kaidah balaghah atau nahwu itu bisa didahulukan dari subjeknya, dari awal kalimatnya. Jadi wa ayatun, dan menjadi salah satu atau menjadi satu tanda kebesaran atau keberadaan dan kebesaran Tuhan lahum, bagi mereka. Apa tanda itu? Alal ba'thi, yang menunjukkan tentang adanya kebangkitan. Apa itu? Al ardu, bumi, al maitatu, yang mati. Bumi
bumi yang awalnya mati, tandus, gak ada apa-apa yang tumbuh di atasnya, ahyainaha, yang telah kami hidupkan bumi itu melalui proses apa? Bilma'i, melalui proses menurunkan hujan. Nah, kemudian setelah bumi itu dituruni hujan, diperintah oleh Allah hujan turun menyirami bumi, kemudian wa akhrajna, kami di sini yang dimaksud Allah, kami mengeluarkan minha, sebagian dari bumi tersebut, habban, biji-bijian. Contohnya kalhintoti, seperti biji gandum. Oleh karena bumi yang tandus disirami air hujan, kemudian Allah menumbuhkan sebagian dari bumi atau tanah yang disirami air hujan tersebut, ditumbuhkan biji-bijian, contohnya seperti biji gandum, maka faminhu, maka dari sebagian biji-bijian yang tumbuh di atas bumi tersebut, yakuluna, mereka semua bisa memakan sebagian dari biji-bijian. Jadi terkadang kita terlampau biasa, Bang, ya, berpikir mencari tentang adanya Allah itu sampai ada yang bertahonnas, bersepi-sepi di dalam goa misalnya. Padahal tidak perlu kita mencari petunjuk tentang adanya dan adanya Allah, adanya Tuhan tersebut. Cukup dengan melihat tanah yang semula tandus disirami air hujan, kemudian di atasnya tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah, dari buah itu ada bijinya yang bisa ditanam kembali, dan dari sebagian buah atau dari sebagian biji-bijian itu bisa kita makan. Disinilah luar biasanya ayat-ayat Allah. Kalau Anda baca terjemahan, wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, dari bumi tersebut, habban. Opo iyo semua tanah itu bisa menumbuhkan? Maka di sini minha, di sini kata adik-adik santri ini litab'idiyah, menunjukkan sebagian, tidak semua, sebagian. Dan dari sebagian biji, dari sebagian tanah yang disirami air hujan tersebut bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah dan biji-bijian. Dan dari sebagian biji-bijian yang tumbuh di atas tanah itu bisa kita makan sebagian semua ini, Pak. Nah, misalnya pas semua bisa dimakan, bahaya, Pak, nggih. Kan banyak. Ini kadang orang memprotes, itu Quran tidak ini, tidak relevan katanya. Masa semua biji-bijian bisa kita makan? Karena mereka mempelajari Al-Quran lewat terjemah, tidak lewat kaidah nahwu, tidak pakai kaidah balaghah, tidak pakai kaidah mantik. Akhirnya dadi tukang ceramah masih obakul es diseneni, Pak, gitu kan, karena mereka tidak memahami. Jadi semua bumi yang semula tandus mati, kemudian disirami air hujan melalui takdirnya Allah, lalu menumbuhkan biji-bijian. Sebagian biji-bijian itu bisa kita makan. Waja'alna, kemudian kami, kata Allah dilanjutkan dalam ayatnya, waja'alna, kemudian kami fiha, menjadikan bumi-bumi pohon waja'alna fiha, dan kami jadikan di bumi yang tersiram air tersebut, yang disuburkan oleh Allah tersebut, jannatin, taman-taman, basatina, atau di redaksi yang lain bustanina. Di kitab Sawi yang ada Hasyiah Sawi basatina, kalau di tafsir Jalalainnya bustanina, nggih.
bustanina, ada yang cetakan seperti itu. Jadi setelah bumi itu menumbuhkan tanaman-tanaman, lalu kata Allah, kami jadikan di atas bumi itu kebun-kebun, min nakhilin, baik dari perkebunan dari pohon-pohon kurma, wa nabin, dan pohon-pohon anggur, wa fajjarna, dan kemudian kami pancarkan fiha, di dalam bumi tersebut, minal uyuni, beberapa mata air, aiba'diha, artinya sebagian dari bumi tersebut kami pancarkan di dalamnya mata air. Kenapa Allah menciptakan tanaman-tanaman, biji-bijian, perkebunan, tujuannya liyakulu, bukan untuk Allah, liyakulu, karena supaya mereka semua bisa memakan min thamarihi, sebagian buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan tersebut. Ai thamaril madkuri, artinya buah-buah yang disebutkan tadi, min nakhilin wa ghairihi, maksudnya dari pohon-pohon kurma dan pohon-pohon yang lain. Kenapa di sini Allah hanya menyebut pohon kurma dan pohon anggur? Karena Islam, ayat ini turun di Mekah. Di Mekah hanya ada pohon kurma dan pohon anggur. Misalnya ayat ini turun pohon asem, orang sana nggak mudeng pohon anggur gak ono asem, nggih. Terus pohon keres nggih gak mudeng wong kono. Makanya di sini Allah mencontohkan min nakhilin wa a'nabin. Min di sini menunjukkan bahwa ini sebagian yang dihasilkan oleh perkebunan tersebut. Wa ma amilathu, dan tidaklah perkebunan tersebut itu dilakukan aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Artinya ailam ta'malit thamarah, artinya tak satupun, tidaklah tangan-tangan mereka itu yang menghasilkan buah. Afala yashkuruna, apakah mereka tidak mau bersyukur? Artinya animahullahu ta'ala alaihim, apakah nikmat yang diberikan oleh Allah atas mereka tidak mampu mereka syukuri. Artinya begini Pak, jenengan yang mengumpulkan saldo banyak di rekening sampean itu bukan karena pekerjaan sampean, bukan karena pekerjaan sampean. Nek ngono gak usah kerja Ustaz. Dengarkan dulu. Hasil perkebunan yang melimpah ruah itu bukan pekerjaan sampean, itu takdirnya Allah, dan kita sekalian digerakkan oleh Allah. Ketika kita menjadi suatu pegawai, maka kita harus menyadari Allah telah menakdirkan kita untuk berkasab, berupaya mendapatkan rizki dari Allah melalui pekerjaan. Nanti dijelaskan di belakang ini Pak. Jadi jangan merasa, wah nah aku gak kerja mau saatnya kayak duit. Iya betul Pak, betul. Tapi ada orang yang sampai di makom tajrid, dia tidak boleh bekerja. Dia duduk saja, banyak yang datang. Nggo duit dikei wong, dikekno wong. Padahal nggak kerja dia, nggak kerja. Nah, itu sudah sampai di makom tajrid. Nah, subhanalladzi, maha suci, alladzi zat khalaqa, yang telah menciptakan al-azwaja, pasang-pasang, al-asnaf, jenis-jenis, kullaha, seluruh pasang-pasang itu ada pasangannya. Mimma, contohnya mimma tumbitul ardu, ada pasangan-pasangan yang ditumbuhkan oleh bumi, minal hububi,
contohnya dari biji-bijian wa ghairiha dan yang lain. Ada yang dihasilkan oleh bumi, keluar jadi tanaman. Tanaman itu bisa tumbuh atau berbuah kalau ada yang mengawinkan. Apa itu kalau dalam SD kita itu IPA itu dulu apa itu putik sari atau apa yang pada akhirnya membuahkan itu yang dihasilkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan juga dihasilkan oleh diri kita. Diri kita kan laki nih Pak. Ketika ketemu pasangan, yang lahir dari pasangan kita minat dzukuri wal inathi, bisa laki-laki juga bisa perempuan. Tidak ada manusia yang bisa melahirkan tanpa melalui proses perkawinan, entah melalui bayi tabung atau melalui apa, yang pasti ada pertemuan sel laki-laki dengan perempuan, yang pasti seperti itu. Tapi kata-kata kullun itu pasti ada mukhasis, pasti ada pengecualian. Contohnya ketika terjadinya penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tanpa ada laki-lakinya, Ibunda Maryam bisa hamil lalu melahirkan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Tanpa bapak dan ibu, Nabiullah Adam lahir ke muka dunia. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang belum atau tidak kita ketahui. Seperti apa? Minal makhluqati, dari berbagai makhluk, al-ajibati, yang menakjubkan, al-gharibati, yang asing. Nah, setiap ayat yang dimulai dengan kata subhanalladzi, di situ ada hal. Jika pengetahuan tentang ayat tersebut, apa yang diceritakan ayat tersebut, tidak didasari oleh keimanan, pasti dia tidak percaya adanya Tuhan. Makanya di sini disebutkan subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak patut disematkan kepada Allah, baik ke zatnya, ke sifat-sifatnya, dan ke semua perbuatan Allah. Seperti apa? Allah disebut mempunyai unsur-unsur di tubuhnya, mempunyai organ-organ di zatnya. Nah, itu tidak boleh Pak, itu tidak pantas disematkan kepada Allah. Disebut Allah mempunyai mata, itu kalau Anda meyakini itu maka Anda murtad kalau Islam, keluar dari Islam. Kenapa Ustadz? Karena Allah mukhalafatulil hawadits. Makanya di sini penting Pak, ditunjukkan ayat-ayatnya Allah gitu. Karena sampean kalau ada cerita, mungkin kalau tidak pernah mendengar cerita Nabi Isa ataupun Nabi Adam, pasti sampean menolak. Kalau ada kejadian kelahiran, kehadiran seorang manusia tanpa proses perkawinan. Di sini disebutkan oleh Allah, Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Semua makhluk ini berpasang-pasangan Pak. Ada tinggi, ada pendek. Kalau tidak ada pendek, tinggi tidak pernah ada. Sebaliknya, kalau tidak ada tinggi, pendek tidak pernah ada. Kalau tidak ada orang pandai, orang bodoh tidak pernah ada. Kalau tidak ada orang bodoh, tidak pernah ada orang pandai. Nah, di situ. Kemudian dari sekian yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan tersebut, subhanalladzi tersebut, kenapa Allah menciptakan berpasang-pasangan? Karena kaidah yang berlaku dalam dunia ini semua harus berpasang-pasangan, dan tidak mungkin ada kelahiran kalau tanpa ada perkawinan antara pasangan yang satu dan pasangan yang lain. Jadi para bapak,
penting nggih kita mengenali Allah itu penting. Mustahil orang berdoa itu bisa sampai kalau dia tidak mengenal Allah. Piye carane sampean? Sampean nggak kenal sama Pak Ngadi, moro-moro minta air minum di rumah Pak Ngadi. Pak Ngadi pasti panggil Mas Doni, panggil security. Oh, ini ada orang gila di rumah saya, kata Pak Ngadi. Nah, coba bayangkan kita tidak pernah mau mengenal Allah, tapi kita nek butuhe njaluk nang pangeran. Untungnya Allah itu mempunyai sifat al-bar, maha baik, Pak. Disalahi ya apa, Allah tetap baik ke kita. Tapi jangan lupa Anda bahwa Allah itu juga al-mudhar. Allah maha memberi balak bencana kepada kita. Juga Allah itu al-adzab, maha menyiksa. Ojo direken Ar-Rahman itu nggih. Cuman kalau kita terjerumus dalam lembah dosa nggih, jangan terlalu takut dengan siksaan Allah. Anda harus yakin bahwa Allah akan menerima kita karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Jadi rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang melumuri kita. Tapi nggih sadar, Pak. Jangan wah atas Allah anu apian terus noai. Enggak boleh seperti itu nggih. Wa akhiran wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.